tentang surah kita ulang sedikit tentang surah At-Takasur. Jadi At-Takasur ini uh, ada perdebatan apakah dia surah Makiyah ataupun surah Madaniyah, tapi mayoritas lebih menyebut ini adalah surah Makiyah ya, lebih kuatnya itu surah Makiyah ya, karena asbabun nuzulnya ini untuk menggambarkan kaum kafir Quraisy yang saat itu hobi banget pamer-pameran, bermegah-megahan ya. Alhaakumut takatsur, alhaakumut itu artinya melalaikan kamu. Takasur itu dari kata kasiro. Apa itu kasiro? Kasiro itu adalah banyak ya. Jadi sebetulnya dari asal katanya adalah banyak. Banyak apa? Banyak bermegah-megahan. Banyak menghambur-hamburkan uang. Alhaakumut takatsur. Alhaakum berarti melalaikan, at-takasur banyak. Berbanyak di sini lebih ke bermegah-megahan. Alhaakumut takatsur. Oke. Di ayat 2-nya, oh ya, saya langsung ini ya. Jadi kalau orang-orang yang bermegah-megahan, waktu itu saya sudah pernah kasih ya, apa namanya, rangkuman dari surah At-Takasur. Jadi al-hakumut itu berasal dari kata lahwun dan kum. Lahwun itu artinya bermain-main, menyibukkan sesuatu dengan eh, hal yang nggak penting atau melalaikan. Jadi al-hakum melalaikan kalian. At-takasur dari kata kathiroh artinya banyak, berlimpah. Maksudnya berlomba-lomba untuk memperbanyak. Nah, jadi kenapa di sini dikasih katanya bermegah-megahan, maksudnya biar lebih mudah untuk memahaminya. Alhaakumut takasur. Ketika seseorang itu tujuan hidupnya adalah berlomba-lomba untuk pamer, berlomba-lomba untuk banyak-banyakan, maka mau nggak mau dia hidupnya seperti hamster yang lagi lari-larian di roda yang pernah lihat ya. Jadi mainannya hamster itu kayak bulatan roda. Nah, dia tuh kalau di situ tuh seneng banget. Jadi dia cuma muter aja. Nah, kehidupan manusia jadi kayak hamster. Jadi cuman cuman kerja 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 untuk mendapatkan uang gitu kan, mendapatkan uang. Tapi balik lagi di dalil sahih bahwa ketika seseorang itu mengejar dunia, maka yang didapat adalah cuman capek doang. Jadi dunianya nggak akan ketemu ya. Orang tuh kalau udah ngejar dunia, konsep bersyukurnya itu sudah berkurang drastis bahkan nol. Yang ada maka dia tuh cuman kayak nggak puas sama pencapaian yang sudah dicapai. Jadi pengennya tuh terus 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 dan lebih lebih dibandingkan yang lain. Akhirnya dia cuma kayak kerja terus mengejar dunianya nggak dapat, apalagi akhirat. Ya boro-boro untuk belajar ngaji. Ya boro-boro untuk ibadahnya lebih banyak, lebih boro-boro untuk sholatnya itu ditambah dengan sholat rawatib karena sudah sibuk, dunianya tuh sudah habis untuk mengejar dunia. Oke. Okay. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, hatta sampai zurtumu itu datang al-maqabir itu adalah kuburan, hatta zurtumul maqabir. Jadi orang-orang yang ngejar dunia mereka tuh nggak sadar, tahu-tahu kematian sudah menjemput mereka. Zurtum itu dari kata zawaro ya. Jadi satu satu kata nih sama ziarah. Ziarah itu emang artinya mengunjungi, datang. Hatta zurtumul maqabir, sampai mendatangi al-maqabir, kuburan, atau sampai datang kepada mereka kematian. Lalu Allah bilang, kalla sawfa ta'lamu. Kalla, sekali-kali tidak, saufa, kelak,
Ta'lamun. Ta'lamun kamu akan mengetahui. Ta'lamun kamu akan mengetahui. Ya, ta'malun kamu melakukan, ya. Jadi bedanya ta'lamun sama ta'malun. Ya'lamun sama ya'malun. Nah, itu beda ya. Jadi jangan sampai ketukar. Kalla saufa ta'lamun. Kalla sekali-kali tidak. Saufa ta'lamun. Saufa kelak ta'lamun. Kamu akan mengetahui. Sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui. Nah, ini tuh kayak sindiran Allah buat mereka-mereka yang lagi sibuk untuk mengejar dunia. Ta'lamun, ya'lamun itu asal katanya dari ilmi ya. Ilmi itu artinya mengetahui, knowledge. Ya. Nah, Allah menegur mereka yang sibuk dengan dunia dan berlomba-lomba untuk saling memperbanyak sehingga melalaikan dari dunia. Jadi kayak lihat aja nanti, nanti kamu akan tahu sendiri. Jadi kita kira bahasanya gitu. Ya. Bahkan Ali bin Abi Thalib itu pernah berkata di salah satu tafsir At-Tabari menyebutkan kami tadinya ragu tentang azab kubur. Kunna nasyuku fi adzabil qabr hatta nazalat hadhil ayah. Sampai turun ayat ini. Nah, jadi ini kayak emang ancaman. Kalla saufa ta'lamun. Diulang lagi pula. Tsumma kalla saufa ta'lamun. Ini kayak gini. Jadi kayak Allah tuh bilangnya gini. Awas ya gitu. Awas nanti kalau udah ketemu azab. Nanti kamu tahu sendiri. Nanti kamu tahu sendiri. Diulang-ulang lagi. Nah, ini berarti penekanan bahwa ancaman itu bukan omong kosong. Ancaman itu benar-benar akan terjadi. Makanya Allah sampai ngulang jadi 2 kali. Kalla saufa ta'lamun, summa kalla saufa ta'lamun. Nah, lalu di ayat 5, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Kalla sekali-kali tidak. Lau ta'lamuna sekiranya kamu akan mengetahui ilmal yaqin dengan pasti ilmal yaqin. Nah, ini kemarin saya sudah sampaikan perbedaannya antara ilmal yaqin, ainul yaqin, dan hakul yaqin. Oh ya, ilma itu dari kata ilmu. Ilmu itu pengetahuan. Yakin kepastian, keyakinan, percaya. Jadi ilmal yaqin adalah certainty based on knowledge. Keyakinan berdasarkan pengetahuan. Apa itu keyakinan berdasarkan pengetahuan? Nah, jadi pekan lalu saya sudah sampaikan, jadi tingkat kepercayaan seseorang, tingkat keyakinan seseorang itu bisa dibedakan menjadi 3. Ada ilmul yaqin, ainul yaqin, dan hakul yaqin. Kalau ilmul yaqin, dia sudah yakin akan sesuatu hanya berdasarkan takofah. Takofah itu informasi, input, atau pengetahuan yang dia dapat. Dia nggak perlu ngerasain, yang penting dia udah tahu. Gitu kan. Udah tahu dari entah dia baca buku atau lihat TV atau apapun. Ya. Jadi misalkan dia suatu hari melihat laba-laba yang seperti dia lihat itu laba-laba tarantula, maka dia nggak akan megang. Karena dia tahu, oh ya ampun, itu laba-laba tarantula. Dia bisa bahaya banget kalau dia menggigit kita, racunnya masuk ke kita dan kita bisa mati dalam sekejap. Gitu. Dia nggak perlu nyoba. Karena dia udah yakin, jadi sudah mendapatkan informasi pengetahuan dari buku ataupun sosial media ataupun TV. That's it. Ini adalah tingkat keyakinan paling dasar, di mana seseorang sudah percaya hanya dari mendapatkan informasi dari sumber yang terpercaya. Ya, gitu. Jadi analoginya ini kayak orang-orang yang kita nih, kita.
Kita percaya adanya hari kiamat, kita percaya adanya neraka dan surga tanpa perlu merasakan sendiri surga dan neraka. Apa? Kita udah tahu dari Al-Quran. Al-Quran sudah cerita berkali-kali, di buku agama juga ada, di tausiah-tausiah agama di TV juga ada, terus juga guru-guru ngaji sudah menceritakan bagaimana dahsyatnya hari kiamat, bagaimana nggak enaknya di neraka. That's it. Udah percaya, nggak mau nyoba. Ya. Terus lalu tingkat kepercayaan berikutnya ada ainul yakin. Nah ini mereka tipe-tipe yang baru yakin kalau sudah melihat dengan mata kepala sendiri. Ainun itu artinya uh, uh, mata aslinya, jadi penglihatan. Jadi certainty based on sight. Jadi dia harus ngeliat dulu, ya. Ya walaupun memang ini tipe-tipe yang saintis ya mungkin ya, kayak tingkat keyakinan karena melibatkan bukti visual. Dia nggak yakin kalau belum ngeliat dengan mata kepala sendiri. Ya, gitu. Ya, jadi kalau yang tadinya orang tuh sudah tahu neraka dan sebagainya, ngebayangin cuma diceritain, atau kita ngelihat laba-laba tarantula dari TV udah gitu ya gitu. Wah, ternyata serem ya gitu gitu aja. Dan dia nggak ada keinginan untuk kayaknya aku pengen lihat sendiri deh laba-laba tarantula di Afrika. Gitu. Nggak sampai segitunya. Dia cukup lihat aja dari TV. Ya, gitu. Nah ini ada tipe-tipe yang Ainul yakin dia harus melihat dengan mata kepala sendiri. Dia belum percaya kalau kalau misalkan binatangnya tidak membahayakan sih nggak masalah ya. Misalkan dia belum percaya kalau jerapah itu tinggi banget kalau belum lihat langsung. Nggak masalah, dia bisa ngelihat di kebun binatang. Tapi kalau binatang-binatangnya yang terang, yang benar-benar dia agresif, dia harus dia tuh kayak nggak percaya, harus ngelihat dengan mata kepala sendiri. Oh, ini saya jadi ingat cerita kemarin, beberapa hari yang lalu ya. Ini kayaknya saya sempat lihat itu kayak siaran statement dari Taman Safari Bogor bahwa dia akan memblacklist ada satu keluarga, dia naik mobil itulah, satu mobil satu keluarga yang waktu itu berkunjung pada pekan lalu karena dia turun dari mobil pada waktu masuk Taman Safari. Dia turun dari mobil, bener-bener sesantai itu sekeluarga turun kecuali supirnya, turun ngeliat-ngeliat padahal itu di di daerah kekuasaannya singa, jadi singanya sampai ngeliat gitu, singanya sampai ngeliatin. Nah jadi taman taman safari sampai memblacklist dia nggak boleh masuk ke taman safari sampai kapanpun. Nah, mungkin tipe orang ini, sekeluarga ini adalah tipe yang harus nggak cuma Ainul yakin tapi Hakul yakin, karena mungkin kalau ngelihat dari kaca jendela mobil kurang puas gitu kan, dia pengen ngeliat sehingga bentukannya kayak apa sih, mungkin dia pengen ngerasain Hakul yakin kalau dikejar singa rasanya kayak apa sih. Nah, tingkat berikutnya, keyakinan paling tinggi ini adalah Hakul yakin. Dia tuh nggak percaya kalau belum ngeliat langsung plus merasakan langsung. Ya, dia kayak ya pengen tahu itu rasanya dikejar singa kayak mana. Kalau cuman ngelihat aja dari balik jendela mobil tuh nggak puas. Dia harus turun, harus ngerasakan, mencium baunya singa. Gitu. Nah itu tipe seperti itu. Nah, mungkin untuk hal-hal tertentu yang tidak membahayakan semoga jiwa Mbak nggak Teh. apa-apa ya. Gitu kayak Iya, misalkan, semoga Mbak Teh pesan ke mie ongkos ke. oh, kayak misalkan makanan gitu kan, makanan rasanya ini gimana sih? Nah itu nggak apa-apa, masih aman lah untuk dimakan. Tapi kalau untuk binatang yang membahayakan, mendingan nggak usah. Mendingan tingkat kepercayaan kita cukup pada level ilmu yakin aja lah. Nggak usah ketemu anaconda. Ya, gitu. Kalla lau ta'
Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Sekali-kali tidak. Law ta'lamuna, sekiranya kamu mengetahui ilmal yaqin, dengan ilmu. Ilmal yaqin. La tarawunnal jahim. La tarawunna. Kamu benar-benar kamu benar-benar melihat al-jahim. Jahim. Al-jahim itu adalah neraka jahim. Ya, saya sebutkan jahim itu adalah nama neraka. Jadi nama neraka itu ada macam-macam. Ada jahanam. Jahanam ini paling dalam. Ini spesial buat mereka yang udah kebangetan banget, nggak bisa dibilangin lah. Ya, mungkin mereka udah. Tapi sih biasanya ini untuk yang kafir, benar-benar kafir musyrik lah. Dia nggak ada setitik keimanan sama sekali. Ya. Ada neraka Ladha, ada neraka Sa'ir. Sa'ir ini apa namanya? Neraka yang apinya dinyalakan. Neraka Sa'ir, terus ada neraka Sakor. Neraka Sakor ini ada di surah Al-Mudassir tuh. Dia dia ini apa namanya, untuk orang-orang yang lalai akan sholatnya nih. Neraka Sakor. Ada neraka Hutama, nanti kita belajar nih habis ini. Pekan depan Al-Humaz. Ada di surah Al-Humazah, terus surah uh, ada neraka Jahim. Ini disebut juga di sini lah tarawunnal jahim. Di surah As-Su'ara juga ya. As-Sa'ir ada di surah Al-Muluk. Azab As-Sa'ir. Ya. Terus Al-Hawiyah, neraka Hawiyah ada di surah Al-Qari'ah. Ya, jadi neraka itu ada tingkatan-tingkatannya juga. Surga pun ada tingkatannya. Ada tingkatannya. Tapi kalau orang yang masuk surga, nanti mau di tingkatan apapun, sekalipun itu cuma di terasnya surga, mereka itu udah seneng aja, udah puas. Khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Mereka kekal selama-lamanya di dalam surga itu dan la yabghuna anha hiwala. Mereka nggak mau pindah walaupun tempat dia adalah surga yang paling cetek. Mungkin surga yang paling dekat sama neraka. Mereka nggak iri sama penghuni surga lainnya. Nggak iri sama sekali. Nah, itu bedanya surga sama neraka ya. Kalau di neraka, nggak sempet iri sih. Karena mereka sibuk untuk disiksa. Ayat 7. Thumma latarawunnaha ainal yaqin. Thumma, kemudian latarawunnaha, kamu benar-benar akan melihat. Jadi latarawunna itu dari kata aro, ya semuanya dari kata aro, melihat. Aina itu mata, yaqin. Ainal yaqin, dengan mata kepala sendiri. Kemudian kamu benar-benar akan melihat, maksudnya melihat neraka jahim dengan mata kepala sendiri. Nah, ini buat mereka-mereka yang nggak peduli. Kalau Al-Quran sudah bilang berkali-kali bahwa ada neraka, ada jenis-jenis neraka, disampaikan sama para ustadz-ustazah, tapi nggak peduli, tetap berbuat maksiat, tetap kafir, akhirnya ya udah silakan masuk ke neraka jahim. Ya, mereka bisa lihat sendiri. Terakhir, summa latus'alunna yawma idzin 'anil summa, kemudian latus alunna, kamu benar-benar akan ditanya yauma idzin, pada hari itu, ani itu tentang an-na'im. An-na'im itu adalah kenikmatan. Jadi nanti kita semua akan ditanya atas semua nikmat yang sudah diberikan sama Allah. Kita dikasih nikmat sehat. Nanti ditanya, kamu sehat buat apa aja? Oh, jadi kalau ini buat reminder juga ya, buat saya juga. Ya, buat saya juga. Jadi kalau ketika kita sakit, jangan terlalu apa ya, terlalu sedih banget kita sakit. Lah kita sakitnya paling kalau sakit ya kayak COVID lah ya. Ya alhamdulillah kita selamat semua dari kematian saat COVID ya. Waktu COVID itu kan emang gak enak banget tuh. Bener-bener gak enak. Saya pernah ngerasain malah 2 kali lagi.
udah demam, pusingnya nggak karu-karuan, terus lemes banget, nafas juga jadi kayak ngap-ngapan, ya, dan lain sebagainya, nggak bisa mencium, nggak bisa merasakan, nggak bisa. Nah, itu jangan terlalu, kita kalau sakit apapun ya, itu jangan terlalu, aduh sakit, nggak enak lagi gimana. Cara logika, sakitnya baru berapa hari. Tapi kita sudah diberi nikmat sehat berapa tahun, berapa puluh tahun. Gitu. Jadi, compare-nya sama kita sehat. Nanti justru enak kita pas waktu sakit, lumayan nih, pengurangan jatah hisab. Yang ada malah kita dihapuskan dosa-dosanya. Nah, berarti ketika kita tidak sakit itu yang justru pertanyaannya banyak. Kamu selama, misalnya kita sehat aja nih, setahun tuh sehat banget gitu kan, setahun ini. Selama setahun ngapain aja? Nanti malah pertanyaan lebih banyak. Udah belajar apa aja? Udah berapa juz kamu hafal? Nah, kalau kita nggak bisa jawab, lebih susah gitu kan. Ya, jadi ketika kita sakit, disyukurin aja. Alhamdulillah, itu adalah bonus dari Allah, penghapusan dosa-dosa kita. Dan ketika sakit, selain dihapuskan dosa-dosanya, banyak-banyak berdoa deh. Doanya itu doa-doa yang baik-baik. Ya Allah, semoga dimudahkan rezekinya ya Allah. Oh, insya Allah pada waktu sakit itu lebih mudah untuk terkabulnya doa. Ya. Ya, nah ketika ketika sehat, ketika baik-baik saja, justru nanti ditanya. Kita akan ditanya kenikmatan kenikmatan yang sudah kita dapat itu buat apa aja. Oke, jadi pelajaran diambil dari surah At-Takasur adalah jangan lalai dengan dunia. Jangan letakkan dunia di hati. Itu terus di mana? Mudah, nggak usah dipikirin. Kalau kita di hati, letakkan di hati, misalkan kita uh, ini dunia ya, ini dunia apa aja? Misalkan pasangan kita, kalau letakkan di hati banget gitu kan. Maka ketika kita berpisah dengan pasangan kita, entah itu oleh kematian atau perpisahan yang lain, itu rasanya benar-benar sedih, sesedih-sedih. Ketika kita meletakkan harta yang kita miliki di hati, ketika harta itu diambil lagi sama Allah, rasanya itu hancur sehancur-hancurnya. Hatinya itu patah-patah. Susah jadi nerima kenyataan. Akhirnya jadi lama-lama bisa jadi gila. Ya. Jadi nggak usah terlalu dipikirin. Lalu manusia akan ditanya tentang semua nikmat yang diterima, nih hikmah lainnya. Terus berikutnya adalah fokuslah pada amal saleh dan persiapan untuk akhirat. Ingat bahwa wa ma khalaqatul jinnah wal insa illa liya'budun. Az-Zariyat ayat 56. Kita itu diciptakan ya, dan tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. That's it. Oke, begitulah surah At-Takasur. Kita langsung lanjut ya ke surah Al-Asr. Karena ini pendek banget. Dan saya yakin semua sudah pada hafal, tapi saya yakin dari semua yang hafal ini cuma sedikit yang bacaannya benar. Ya. Karena dulu kita bacanya wal asri innal insana lafi husri illal ladina amanu wa amilus solihat was gimana wa amilus solihat hakki aku jadi salah wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi. Oh, hakinya malah kofnya nggak kebaca. Haki wa tawasau bis sobri. Nah, itu salah semuanya. Ya, jadi saya waktu pernah pernah juga waktu dikirim ke desa. Terus mereka bias berapa bulan ya? Ini 2 bulan atau 3 bulan gitu. Mereka sudah terbiasa baca al-asr nih pulang-pulang, maksudnya sebelum pulang. Ya tapi bacaan kayak gitu, jadi salah semuanya. Sampai guru ngajinya juga ditatar ulang. Terus oke, Bismillahirrahmanirrahim, kita masuk ke surah Al-Asr.
Nah, Al-Asr ini masuknya surah Makkiyah atau Madaniyah. Mayoritas utama berpandangan ini surah Makkiyah. Kenapa? Karena diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebelum hijrah ke kota Madinah. Ya. Eh, jadi menurut asbabun nuzulnya, ini menurut tafsir Ibnu Katsir ya. Jadi uh, ulama tafsir itu banyak. Salah satunya adalah Katsir, Ibnu Katsir, Al-Hafiz Ibnu Katsir. Menyebutkan di awal tafsirnya tentang kisah pertemuan Amr bin As radhiyallahu an. Ini Amr bin As adalah salah satu sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Musailimah al-Kadzab yang mengaku sebagai nabi. Ya. Jadi pertemuan itu terjadi setelah Rasulullah SAW diutus sebagai Rasul. Dan sebelum Amr bin As masuk Islam. Jadi Musailimah al-Kadzab ini adalah yang pura-pura jadi nabi, bertanya kepada Amr, apa yang telah diturunkan kepada sahabatmu selama ini? Lalu Amr bin Ash berkata, sungguh telah diturunkan kepadanya surat yang pendek tapi padat. Lalu Musailimah al-Kadzab bertanya, surat apa itu? Kemudian Amr membacakan surah Al-Asr kepada Musailimah. Musailimah pun sejenak, Musailimah ini langsung berpikir sejenak, aha gitu kan. Namanya juga, ya Musailimah orang-orang Arab ya, jadi dia gampang banget untuk bikin syair berbahasa Arab dengan rima yang sama. Kemudian Musailimah al-Kadzab, ini agak lucu sebenarnya. Musailimah al-Kadzab terus berkata ya, oh, telah diturunkan juga kepadaku seperti surat tersebut. Lalu Amr bertanya, Amr sahabatnya Rasulullah, tapi belum masuk Islam saat itu, tapi sudah menerima kebenaran gitu kan, udah dengerin dakwahnya Rasulullah. Amr lalu bertanya kepadanya, apa itu? Musailimah pun membacakannya. Musailimah bacain. Bacanya pakai apa? Bahasa Arab gitu, pakai bahasa Arab dan gayanya mirip seperti baca Al-Qur'an. Ya wairu ya wai ya wabru ya wabru, enggak, dia bacanya gini, ya wabr, innama anta udhunani wasadrun wasairuka hafri naqr. Artinya apa? Oh, ya mungkin kalau ini kita yang dengar, orang Indonesia yang nggak bisa bahasa Arab, ada tipe-tipe Musailimah al-Kadzab gini, bakalan langsung langsung percaya banget gitu, udah percaya banget, oh ini emang wahyu gitu, oh ini doa atau apa. Tahu nggak artinya apa? Artinya adalah ya wabru ya wabr. Wabru itu artinya marmut. Jadi wahai marmut, wahai marmut. Ini ceritanya mau menyaingi wal asr. Innama anta udhunani wasadrun wasairuka hafr naqr. Innama dan sesungguhnya anta udunani itu anta kamu, udunani itu dua telinga, wasodrun dan dada. Sungguhlah engkau hanyalah dua telinga dan dada. Wasairuka dan sisa tubuhmu, hafra nakri. Hafra itu lobang, nakri itu bolong. Apa coba dia ngomong kayak gini? Gitu terus kemudian Musailimah berkata, bagaimana pendapatmu wahai Amr? Amr lalu menjawab, wallahi innaka la ta'lamu anni a'lamu annaka takdzib. Demi Allah, innaka la ta'lamu. Engkau pasti mengetahui anni bahwa aku a'lamu annaka takdzib. Aku tahu kamu itu berdusta gitu. Ya bayangin. Ya Amr bin As kan bisa bahasa Arab, jadi Amr bisa dengerin, bisa paham bahwa oh ya ampun, bodoh banget kalau aku nggak tahu kalau kamu dusta gitu ya.
Jadi dulu tuh pun banyak apa namanya orang-orang yang mengaku menjadi nabi. Musailimah al-Kadzab itu salah satunya. Nah, itu dia bilang dia ngaku-ngaku dapat dapat wahyu, tapi wahyunya sungguh di luar nalar. Artinya tuh jelek banget. Artinya tuh aneh banget. Imam Tabrani menyebutkan riwayat dari Abdullah bin Hafs Abu Madinah. Ini dia berkata, ini ada hadis sahih ya, insya Allah. Kana rajulani min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam idza taqoya la yaftariqa hatta yaqra'a ahaduhuma 'ala al-akhar wal 'asr innal insana lafi khusr thumma yusallimu ahaduhuma 'ala al-akhar. Jadi artinya apa? Karena rojulani, rojula, rojulu itu artinya dua laki-laki. Ini nyebutnya dua sahabat lah ya. Rojulani min ashabi. Dua orang laki-laki dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila dua orang dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu, mereka tidak akan berpisah. Ya, idal takoya lam yaftari lam yaftariqa. Mereka tidak akan berpisah hatta hingga yaqra'u salah satunya baca. Yaqra'u dari kata aqra'u. Qiraah itu sama. Al-Qur'an juga bacaan. Yaqra'u ahaduhuma sampai kedua orang tersebut membaca alal akhir ya. Membaca sampai akhir surah wal asr innal insana lafi khusr. Summa kemudian yusallimu itu salam-salaman, memberi salam ahaduhuma alal akhar. Salah satu di antara kedua orang tersebut saling memberi salam antara keduanya. Nah, ini adalah sunnah ketika di akhir kita baca al-asr ya. Ya. Jadi terutama di majelis ya. Jadi baca al-asr. Insya Allah kita baca al-asr terus ya. Jadi itu salah satu sunnahnya. Lalu apa sih hubungannya antara surah Al-Asr sama At-Takasur? Jadi kalau At-Takasur ini kan ceritanya adalah seseorang bakalan terjerumus ke dalam neraka jahim kalau dia berlomba-lomba memperbanyak harta, tahu-tahu mati. Sedangkan di kalau surah Al-Asr ini jelasin kalau manusia semuanya itu pada dasarnya dalam keadaan kerugian. Dalam keadaan rugi kecuali empat perkara. Nah, nanti kita sampaikan. Oke, ayat 1. Wal asr. Wal asr. Bacanya bukan wal asri. Pertama dia pakai ain, depannya pakai ain. Ya. Terus sod itu lebih mirip dengan sin, bukan shin, ya. Terus ro. Ini bacanya gimana kalau di wakaf? Ro-nya tetap kedengar. Wal asr. Wal asr. Wal asr. Nah, bacanya gitu. Wal asr. Apa maksudnya wal asr? Wal asr artinya demi waktu, by the time. Nah, sebagian memahaminya ini maksudnya waktu asr. Kenapa waktu asr? Ya, sejak masuknya waktu asr dan berakhir ketika panjang bayangan seseorang tuh dua kali panjang tubuhnya. Jadi waktu asr ini adalah waktu yang apa ya? Nyebutnya apa ya? Waktu yang momentum bagi seorang hamba, gitu kan? Jadi karena dulu itu ada kaum, apa mungkin sampai sekarang ya, ada kaum yang sukanya itu menyembah matahari yang terbenam, matahari yang terbenam. Ya. Jadi ini nih, ketika kita sholat asar, asarnya ini buru-buru sholat asar ya, buru-buru sholat asar. Jangan sampai deketin maghrib. Nanti kalau sudah deketin maghrib, nanti jadi mirip seperti kaum yang menyembah matahari.
Nah, selain dari itu maksudnya al-asr di sini ada demi masa, demi waktu. Maksudnya ini benar-benar untuk menggambarkan bahwa al-waktu kaswaif. Al-waktu itu bagaikan pedang. Kalau kita tidak kalau kita tidak menggunakan dengan baik-baik, maka waktu itu yang akan membunuh kita. Waktu itu akan membunuh kita. Jadi kayak misalkan pernah nggak sih Bunda lagi gabut terus rebahan doang sambil scrolling scrolling handphone, itu tahu-tahu udah 3 jam aja habis gitu. Padahal seharusnya kita harus masak, harus kesini, harus gitu, tiba-tiba habis aja. Nah itu dia. Kira-kira seperti itu. Atau uh, orang-orang yang pas waktu masa sekolahnya itu nggak rajin, nggak rajin ke sekolah lah at least. Nah, terus tahu-tahu orang-orang pada lulus-lulusan, dia bisa nggak lulus. Atau dia mungkin lulus, tapi dia lulusnya tuh lulus bersyarat. Akhirnya dia sebetulnya membunuh masa depannya sendiri. Membunuh masa depannya sendiri dengan apa? Ya teman-temannya belajar keras, tapi dia tidak. Maka ketika teman-temannya akhirnya di kehidupan masa depan dia bisa qadarullah bisa sukses, dia enggak. Oh, balik lagi ya. Ini bukannya semua itu sudah ada takdirnya, balik lagi. Nah, apapun itu sesuai dengan prasangka hamba. At least kita berusaha, berikhtiar. Jadi ikhtiar kita kepada Allah, ikhtiar itu benar-benar ya, walaupun ikhtiar itu tidak selalu sesuai dengan apa yang kita inginkan, kita harapkan, tapi setidaknya kalau kita sudah ikhtiar, ikhtiarnya itu ikhlas, ikhtiarnya itu sudah mendapat catatan amal kebaikan. Sudah menjadi pemberat catatan amal kebaikan kita. Sudah menjadi poin kita untuk masuk surga. Gitu. Ya, ikhtiar apapun, ikhtiar untuk masalah ekonomi, ikhtiar kesehatan. Nah, ini ada qadarullah ada beberapa orang, ada orang-orang tertentu yang diberi ujiannya itu sakit. Sakitnya tuh sakit yang berat banget. Maka dia tuh kayak harus harus ikhtiar ke sana kemari, balik lagi. Balik lagi ya. Pokoknya kita kalau mau ikhtiar ingetin deh. Segala sesuatunya itu kita kembalinya kepada Allah. Nanti kita akan kembali kepada Allah. Jadi ikhtiar apapun pastikan ikhtiarnya itu tidak menyalahi, ikhtiarnya itu tidak akan menyalahi aturannya Allah, ya. Karena kalau kita menyalahi aturannya Allah, maka nanti kita kalau sewaktu-waktu kembali kepada Allah, kita apa yang mesti kita katakan kepada Allah? Misalkan kita sakit parah, nauzubillah min zalik, insya Allah kita semua dilindungi dari sakit yang sangat parah, ya. Kita akhirnya berobat ke sana kemari, sampai desperate, sampai akhirnya ketemu sama dukun yang bilang, kamu mau nggak ini gitu. Ini kalau pakai pengobatan ini pasti sehat, pasti sembuh. Udah banyak ada buktinya. Akhirnya dia berobat sama dukun itu dengan ritual-ritual tertentu. Itu kan berarti ikhtiarnya menyalahi aturan Allah kan. Nah, iya kalau dia sehat. Kalau dia langsung mati, maka dia mati dalam keadaan syirik. Oke. Wal asr. Wal asr. Pakai ain tu sad ra. Wal asr. Berikutnya ayat 2-nya innal insana lafi khusr. Kok ngurok ya. Inna sesungguhnya al insana manusia lafi khusr. Lafi khusr. Lafi berada dalam khusrin. Khusrin itu adalah berada dalam kerugian. Jadi sesungguhnya semua manusia itu berada dalam kerugian. Kerugian. Khusrin. Khusrin. Ya. Kehilangan, kebinasaan. Ya. Innal insana lafi khusr.
Semua manusia dalam keadaan rugi. Ya, ini Allah nih kayak pengen nekenin banget bahwa ini manusia tuh semuanya rugi deh. Nggak ada yang nggak rugi. Ya, ini tadi kan udah dibilang yang ayat pertamanya wal asr demi masa. Ya, demi Allah tuh kalau depannya ada kata sumpah, ini kan maksudnya demi masa, demi waktu. Jangankan Allah, manusia kalau pakai sumpah demi gitu kan, orangnya demi Allah gitu. Itu pasti untuk menegaskan perkataan atau pernyataan selanjutnya. Nah, Allah ingin menunjukkan itu juga demi waktu. Ya. Terus abis itu ada kata inna lagi. Inna itu adalah sesungguhnya. Sesungguhnya itu kayak alat penekanan bahwa Allah nih ini benar-benar loh. Aku tuh ngomong benar-benar loh gitu. Allah kayak ngomong gitu ke kita. Ya. Terus ada kata lafi lagi. Lafi itu la itu ini yang kemarin ikut kelas offline. Lam harokat fathah tanpa alif itu artinya adalah benar-benar. Kalau lam pakai alif itu namanya tidak. Ya, jadi Allah memberi penekanan 3 kali. Pertama, wal asr demi masa. Dia udah bersumpah. Allah sudah bersumpah. Terus inna sesungguhnya. Terus pakai la lagi, lafi. Benar-benar berada dalam. Ya. Innal insana lafi khusrin itu artinya kerugian. Semua orang berada dalam kerugian. Rugian besar. Semua orang di dunia ini semua dalam keadaan rugi, serugi-ruginya. Ya. Kecuali 4 jenis manusia itu disebutkan di ayat 3. Kecuali siapa sih? Illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Kalau nggak kuat berhenti aja ya. Illa kecuali ladzina orang-orang amanu, alif sama nunnya panjang ya, 2 harokat. Amanu, ladzina amanu orang-orang yang beriman, wa amilu dan beramal solih, wa amilu solihati dan beramal solih. Watawasau. Ini salahannya orang-orang bilangnya watawas. No, sotnya tidak tasjid. Jadi baca wawnya yang panjang. Watawasau. 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 Ini dari kata tausiah itu satu kata sama ini ya. Tausiah, saling menasehati. Wasa, menasehati, saling menasehati. Yusi. Nah, watawasau dan saling menasehati bil haqq dengan benar ya. Watawasau dan saling menasehati bis sabr dengan kesabaran. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Illalladzina amanu wa amilus solihati watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Jadi semua orang rugi kecuali apa? Kecuali orang yang beriman. Yang pertama, alladzina amanu. Apa itu ladzina amanu? Orang-orang yang beriman. Jadi syarat untuk, ya maksudnya merugi itu apa? Jadi kayak seberuntung-beruntungnya orang itu apa? Orang yang beruntung adalah ketika dia matinya masuk surga. That's it. Ketika dia meninggalnya, habis itu masuk surga. Itu adalah orang yang beruntung. Karena apa beruntung? Karena kehidupan di akhirat itu jauh lebih lama, kekal abadi dibandingkan kehidupan dunia. Jadi kayak nggak masalah deh hidup di dunia itu istilahnya sengsara, nggak bahagia. Ya memang
semua manusia ini tidak akan punya kehidupan yang sempurna di dunia. Ya, pasti semua punya kekurangan. Orang yang kita lihat dia punya banyak harta, hartanya banyak, apakah dia bahagia? Enggak. Mungkin saja dia hartanya banyak, tapi qadarullah dia ada beban pikiran. Entah anaknya sakit, butuh biaya yang sangat banyak juga. Atau mungkin hubungan keluarganya tidak baik, dia tidak punya keluarga yang baik. Atau dia tidak punya tetangga yang baik gitu. Kalau orang yang tinggal di pemukiman yang apa namanya uh, individualis ya, yang mungkin pagar-pagarnya tinggi, atau dia tinggal di apartemen nggak ada yang saling kenal gitu. Nah, mungkin tingkat tingkat kebahagiaannya levelnya itu jauh lebih di bawah dibandingkan mungkin mereka yang tinggal di desa. Mereka yang tinggal di desa, walaupun mungkin nilai nominal uang yang dia terima setiap bulannya itu lebih kecil daripada kita yang tinggal di kota, tingkat kebahagiaannya mungkin mereka jauh lebih bahagia. Kenapa? Bangun tidur, ketika buka jendela, udaranya tuh segar. Benar-benar the real fresh air. Ya, seger banget. Kita tuh kalau, pokoknya kalau udaranya seger, oksigennya bagus, nanti udah pasti kita tuh jadi lebih relax, ya udah relax, terus dia di mana-mana ngelihat hijau-hijauan, lebih relax lagi. Tuh nggak, salah satu terapi supaya mata yang apalagi yang punya mata minus atau dan lain sebagainya, salah satu terapinya itu adalah dia tuh ketika dia tuh gunakan mata atau kacamatanya itu nggak usah lama-lama, maksimal tuh 2 jam. Abis itu dia dia ngelihat pemandangan hijau-hijauan. Nah, itu adalah salah satu terapi mata ternyata gitu ya. Terus sudah itu dia makan makan dengan mungkin dipetik sendiri dari kebunnya, masya Allah itu lebih bahagia ya. uh, jadi dengan nominal uang yang mungkin jauh lebih sedikit dibandingkan dari uh, Jakarta, tapi dia tingkat kebahagiaannya lebih tinggi. Kayak waktu apa ya, saya lihat, oh ya, salah satu dari ini UMR-nya UMR-nya Purworejo kali ya. Purworejo itu UMR-nya nggak sampai 2 juta. Bayangin, jadi saya terengah dengan Masya Allah, tapi mereka jauh hidup bahagia dibandingkan mungkin yang tinggal di kota Jakarta. Walaupun di kota Jakarta mungkin UMR-nya besar, tapi biaya hidupnya juga besar. Gitu. Ya, jadi tingkat kebahagiaan seseorang tidak bisa di-equal dengan jumlah nominal uang yang dia miliki. Ya. Terus tadi apa ya? Kok jadi nyambung ke situ? Ladzina amanu, jadi orang-orang yang uh, semuanya merugi kecuali orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena kalau dia tidak beriman, maka semua amalannya itu tidak akan membawa dia ke surga. Kata Allah, alladzina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum. Itu di surah Muhammad ayat 1. Orang-orang kafir terhalang dari jalannya Allah, dan Allah akan menghapuskan amalan-amalan mereka. Jadi mau sebaik apapun, karena servernya beda, qadarullah tidak menjadi penambah catatan amal kebaikan. Ya. Nah, tuh, kecuali tadi yang semua orang merugi kecuali orang yang beriman, terus solihati, amilus solihati, dan beramal soleh. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Kenapa sih amal soleh? Nah, karena nanti amal soleh ini, apalagi amal soleh yang ada hubungannya dengan manusia ya, amal soleh biasanya berhubungan dengan manusia. Kalau kita berbuat kebaikan kepada manusia, efeknya itu bukan hanya kita mendapatkan poin pahala 1, ya, misalnya kita nolong si A, kita dapat poin 1. Bukan cuma sesederhana itu. Tapi kalau si A itu ridho, seneng banget ditolong sama kita, dia tambah doa.
Jazakillah khair. Dia udah bilang jazakillah khair, makasih banyak ya ke kamu, semoga Allah membalas. Terus dia juga dalam 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 diamnya dia berdoa kepada Allah. Ya Allah, dia baik banget sama aku ya Allah. Berikan kesehatan untuk dia. Mudahkanlah segala urusannya Allah. Dapat bukan hanya double tapi triple. Pahalanya double-double. Udah tidak hanya dapat pahala tapi juga dapat keberkahan. Nah, makanya orang-orang yang tidak merugi itu adalah orang-orang yang melakukan amal soleh. Bahkan orang yang udah mati, udah di alam sana, dia itu mereka itu minta dikembalikan, dibangkitkan lagi sama Allah. Alasannya apa? Supaya mereka bisa beramal soleh. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. Ini di surah As-Sajdah ayat 12 nih. Jika sekiranya kamu melihat orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepala di hadapan Tuhannya, lalu orang-orang itu bilang, ya Tuhan kami telah melihat dan mendengar, ya, melihat hari kiamat, mendengar kebenaran ucapan rasul-rasulmu, gitu. Maka farji'na, maka kembalikanlah kami ke dunia. Supaya apa? Na'mal solehan, niscaya kami akan beramal soleh. Mereka bilangnya untuk beramal soleh, bukan bilang pokoknya please bangunin aku, balikin lagi aku ke dunia supaya aku bisa misalkan ya, bisa haji, bisa umroh, bisa puasa atau bisa enggak, tapi lebih ke amal soleh. Kenapa? Karena kalau amal soleh ini efeknya tuh bisa efeknya tuh dahsyat gitu kan, ya. Karena ini menyangkut hati orang lain juga gitu. Jadi tidak hanya dia dapat pahala langsung, tapi juga dapat kucuran pahala dari doa baik orang yang ditolong. Apalagi menolongnya itu ya terutama emang bagusnya emang kalau kita punya circle yang soleha, insya Allah doanya adalah doa-doa baik. Kalau kita temannya masih teman-teman gaul yang nggak ngaji, kita traktir berkali-kali juga mereka cuma bilang thank you ya, gitu. Thank you ya, besok lagi ya, gitu doang. Terus orang berikutnya yang tidak merugi adalah watawasau bil haqq. Watawasau bil haqq itu menasehati dengan kebenaran. Beramar ma'ruf nahi mungkar. Itu sendiri merupakan bagian dari beramal soleh. Jadi kita menasehati dengan kebenaran. Saling menasehati di antara saudara. Ya. Jadi kalau sebaik-baiknya teman adalah dia yang mau menasehati, yang mau ngasih tahu mana yang salah dan mana yang benar. Gitu. Ya, ya. Watawasau bil haqq. Berikutnya watawasau bis sabr. Dan saling menasehati dalam kesabaran. Jadi kita nasehati memang harus sabar. Ya, jadi kadang nasihat itu tidak akan langsung didengar. Tapi ya, it's okay, yang penting sudah disampaikan. Karena kalau kalau sudah disampaikan, perkara nanti mau diterima atau tidak, terah. Terah Allah yang membolak-balikan hati. Ya, jadi kata Allah, sabar ini adalah sifat yang agung. Sabar ini adalah penyebab seseorang bisa masuk surga. Kata surah Ar-Ra'd ayat 24. Salamun alaikum bima sabartum wa ni'ma uqbaddar. Salamun alaikum bima sabartum, maka alangkah baiknya tempat kesudahannya itu. Jadi orang-orang yang sabar dapat sesuatu yang luar biasa nanti di akhir. Wa jazaahum bima sabaru jannatan wa harira. Dan dia memberi balasan kepada mereka karena kesabaran mereka dengan surga dan pakaian sutra. Itu.
sabar. Jadi memang kita kalau kita cuma bisa bilang doang ya, sabar ya gitu. Kalau ada orang ada musibah, sabar ya. Emang gampang banget ngomongnya bilang sabar, tapi jalaninnya yang susah. Sabar itu terbagi menjadi tiga. Tahu nggak sih sabar itu terbagi menjadi tiga? Yang pertama, sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Misalkan, sabar ketika sholat malam ngantuk-ngantuk, tapi tetap sabar membuka mata. Ya, karena melakukan ketaatan itu memang butuh kekuatan dan kesabaran. Sabar murojaah berkali-kali walaupun nggak hafal-hafal. Kirim voice note berkali-kali walaupun sering dikoreksi sama saya. Itu namanya sabar, sabar dalam menuntut ilmu. Tirulah bagaimana Nabi Musa alaihissalam bersabar dan menuntut ilmu kepada Nabi Khidir. Itu ada di surah Al-Kahfi ayat 60 sampai 82. Sabar, dia aja sabar. Nabi Khidir Nabi Musa alaihissalam aja jalan sampai jauh banget jalan kaki hanya untuk menemui gurunya. Dengan dan pasti melewati rintangan yang sangat banyak, keluar masuk hutan, keluar ya, turun naik gunung hanya untuk menemui gurunya. Sudah itu dia bersabar. Cuman salahnya Nabi Musa kurang sabar ketika belajar sama guru. Akhirnya dipecat dia jadi murid. Namanya murojaah itu harus sabar. Sabar. Kalau nggak sabar, maka kita kehilangan poin untuk mendapatkan pahala sabar. Itu pahala sabarnya kan surga. Ya. Jadi sabar yang pertama adalah sabar menjalankan ketaatan kepada Allah. Sabar menjalankan ketaatan kepada Allah. Terus sabar yang kedua, oh ketaatan kepada Allah misalkan kayak kita ibadah haji atau apa itu kan ada yang benar-benar harus di Padang Arafah lama waktunya ya, selama di Padang Arafah itu nggak boleh ngapa-ngapain istilahnya lah, ada banyak larangan, ya sabar, ya mau harus sabar. Terus kayak kita waktu umroh harus menahan diri dari larangan ihram apain aja, termasuk nggak bisa eh, bersolek ya, apalagi nggak bu, ya sebetulnya secara ini perempuan emang asalnya tidak bisa bersolek, kayak eh, tidak bisa pakai wangi-wangian gitu karena di sana seperti itu gitu. Terus tapi bukan berarti nggak pakai wangi-wangian kita tidak menjaga diri dari bau badan ya. Tapi kalau kita bau badan takutnya nanti jadi zolim juga buat orang lain ya, gitu. Tapi juga nggak boleh wanginya yang semerbak sehingga menimbulkan birahi. Oke, tadi sabar untuk menjalankan ketaatan kepada Allah. Sabar kita sholat tarawih 23 rakaat. Sabar gitu. Sabar. Sabar menahan diri untuk tidak makan dan minum dan menahan hawa nafsu dari subuh sampai sampai maghrib. Sabar. Terus yang kedua, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Meninggalkan kemaksiatan bukanlah hal yang mudah. Melawan dorongan hawa nafsu itu sulit dan butuh kesabaran. Dan diri manusia itu terkadang lebih gampang untuk mengikuti hawa nafsu. Ya. Karena surga itu diliputi perkara-perkara yang dibenci oleh jiwa. Hufatil jannatu bil makarihi, ya. Wa hufatin naru bisyahawati, dan neraka itu diliputi perkara-perkara yang disukai oleh syahwat. Menundukkan pandangan itu nggak mudah. Manusia normal, apalagi laki-laki, asalnya emang menyukai memandangi perempuan cantik dan seksi. Tapi Allah bilang kita diperintahkan untuk menundukkan pandangan. Nah, itu. Jadi kayak apa sih? Kalau kita sih, insya Allah nggak ada drama ya untuk meninggalkan kemaksiatan ya. Insya Allah kita nih, insya Allah sudah dalam
sadar lurus lah. Nah, eh, mungkin dosa-dosa kecil yang belum, ya misalnya apa, gibah, itu butuh kesabaran loh untuk tidak gibah dalam satu pertemuan dengan sesama sahabat, untuk tidak ngomongin orang itu butuh kesabaran. Nah, itu akan diganjar dengan surga. Yang ketiga, oh tadi tadi apa sih? Tadi bersabar untuk menahan diri menjalani ketaatan, bersabar untuk menahan diri untuk tidak melakukan maksiat. Yang ketiga, sabar tatkala ditimpa musibah. Ditimpa musibah membutuhkan kesabaran yang luar biasa. Dan barang siapa yang bersabar, maka dia akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah. Semua orang, nggak ada orang di dunia ini yang tidak diberikan ujian. Karena ya semuanya dikasih ujian. Ujiannya itu tergantung dari kapasitas hambanya. Hambanya itu udah sampai level mana. Maka dia cocoknya dikasih ujian yang mana. Tapi orang kalau masih hidup pasti dikasih ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur, yaitu yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji mana yang paling uh, mana yang paling baik amalnya. Terus ada lagi tuh Al-Baqarah ayat 155. Allah bilang, dan sungguh kami akan berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Ini relate banget ya, kesannya kayak sih gitu. Nah, ujian kita itu beda-beda semua. Ujian kita beda-beda. Ada yang diuji dengan harta, qadarullah tidak diberikan harta yang berlimpah. Ada yang diberi ujian anak, qadarullah punya anak tapi anaknya sakit-sakitan. Atau anaknya berkebutuhan khusus. Atau malah ada yang belum diamanahi anak. Ujiannya beda-beda. Ada juga yang dia uh, diberi ujiannya pasangan, belum mendapatkan pasangan hidup, atau pasangan hidupnya meninggal atau meninggalkan. Jadi benar-benar ujiannya tuh beda-beda. Atau ada juga yang dia bahkan untuk makan aja sulit. Kayak kemarin tuh ada berita, ada kakak beradik, dia mencuri pisang dari kebun orang buat dimakan sendiri. Ya Allah, itu sampai diarak gitu. Saya tuh sedih banget kalau ada orang yang mencuri gara-gara lapar. Uh, apalagi itu kan yang dicuri cuma pisang doang gitu, pisangnya satu, maksudnya emang secukupnya itu gitu, secukupnya buat dimakan, dan itu ketangkepnya lagi makan berdua karena saking laparnya. Nah, bilang gitu. Semua tuh diuji. Ada yang tiba-tiba lagi hidup, lagi nyaman-nyamannya hidup, tiba-tiba di PHK. Ada yang nyaman-nyamannya hidup tinggal di rumah yang bagus, tiba-tiba diusir dari rumah karena disita atau dan lain sebagainya. Itu namanya ujian. Semua dikasih ujian. Ujiannya itu sesuai dengan kemampuan kita. Ya, pokoknya lanabluwannakum bisyai'im min, jadi walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was thamarat wa basyiris sabirin. Kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Wa basyiri, sampaikanlah wahai Muhammad, Nabi Muhammad SAW, kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Orang-orang yang sabar insya Allah balasannya adalah jannah. Ya. Terus kalau yang diuji
Apa yang masih disampaikan, apa yang masih dibilang kalau ketika dia diberikan ujian? Kata Allah, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya hanya kepadanya lah kami akan kembali. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bukan hanya ucapan ketika mendengar ada orang yang meninggal. Ketika ada orang yang ditimpa musibah, kita juga baca itu. Atau kita yang ditimpa musibah bilang, tambahin kata alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala itu. Jadi tidak ada sehelai daun pun yang jatuh tanpa sepengetahuan Allah. Ujiannya itu sudah sesuai dengan takaran. Dan pasti segala ujian itu nanti ada hikmahnya. Cuman sayangnya kita nggak bisa ngeliat hikmahnya sekarang. Ngeliatnya tuh nanti. Kita baru nyadar, ya Allah, Masya Allah. Ini juga ya, aku kalau nggak diuji kayak gini, aku nggak bisa begini. Itu semuanya pasti ada. Semuanya ada ujiannya. Qadarullahnya, ujian itu bertambah porsinya ketika kita semakin dekat kepada Allah. Semakin banyak hafalan kita, semakin banyak kita ngaji. Qadarullah makin diuji, uji ekonomi lah, uji sakit lah, uji pasangan lah. Kenapa Allah uji kayak gitu? Karena Allah tahu, insya Allah dengan hasil ngaji kita, kita akan diberikan kesabaran. Akan lebih mudah untuk sabar. Gitu, ya. Oke, saya buka sedikit deh ini. Ini panjang. Ini insya Allah sudah hafal, cuman perlu dibenerin aja hafalannya. Wal asr. Wal asr. Pakai ain sama sod. Wal asr. Roknya mati. Kalau mau nyambung bisa nggak? Bisa, tapi bacanya cepet. Wal asri innal insana lafi khusr. Innanya tuh nunnya gunna dibaca dengung ya, ditahan. Al insana alif lam Qamaria, insana nun sukun ketemu sin ikfa, sinnya 2 harokat matabi'i, lafifanya matabi'i 2 harokat. Illalladzina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Illalladzina biasa aja. Amanu alif sama nunnya 2 harokat. Wa amilu pakai ain tenggorokan tengah. Solihati sotnya 2 harokat, haknya 2 harokat lagi. Haknya tipis tenggorokan tengah. As-solihati alif lamnya nggak dibaca ya. Watawasau bukan watawas. Sotnya nggak tasjid. Tapi wawnya panjang. Watawasau bil haqqi. Nah, kalau mau dilanjut nggak usah dipantul. Jadi watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Kalau udah nggak kuat bisa watawasau bil haqq. Pantul. Ya, pantul. Kok lah kok. Watawasau bis sabr. Ya, alif lam samsia, sotnya langsung dilebur sama ba. Ba-nya di kol-kolah baca pantul. Ya. Wal demi waktu. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Illalladzina amanu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kecuali ladzina amanu orang-orang yang beriman wa amilus salihati dan beramal saleh wa tawasaw bil haqqi dan saling nasihat menasihati dengan kebenaran wa tawasaw bis sabr dan saling nasihat menasihati dalam kesabaran. Alhamdulillah sudah selesai ini surah apa namanya surah Al-Asrnya. Insya Allah pekan depan itu mungkin udah hari pertama puasa ya. Insya Allah tetap ya. Jadi mungkin jamnya sama. Jamnya sama.
Terus insya Allah sebelum sebelum Lebaran, sebelum libur Lebaran kita udah kelar nih, udah kelar hafalannya ya. Jadi minggu pertama, minggu pertama apa pekan depan itu udah hari pertama puasa, insya Allah itu kita masuk ke Ahlumaza. Mungkin Ahlumaza paling lama tuh dua kali. Terus kalau Alfil tuh cuma sekali. Jadi sebelum libur Lebaran sudah selesai. Jadi habis libur Lebaran kita cek hafalannya. Oke. Terus nanti habis cek hafalan lanjut lagi, kita nggak berhenti sampai Anas. Ya, habis itu cek hafalan dan nanti nih yang hafalan full juz kita mau coba mekanismenya gimana supaya mereka bisa tasmi. Mungkin tasmiknya biar lebih efektif, mungkin memang per apa ya, per grup nih enak ya, jadi per grup itu ketemuan bareng, sekalian ketemuan entah di mana, terus nanti boleh yang lain ikut nonton ya, jadi kita lihat bagaimana mereka baca bil ghaib ya, dari surah An-Naba sampai surah An-Nas. Masya Allah ya. Oke, apakah ada pertanyaan Bunda-Bunda Solehah? Insya Allah paham ya, insya Allah bisa disampaikan lagi ke anak-anaknya bahwa cara bacanya bukan wal asri ya, tapi wal asr ya. Oke. Oke. Siap. Baiklah kalau tidak ada pertanyaan ya. Ya, mohon maaf lahir dan batin. Ya, insya Allah kita akan menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Ya, semoga dimudahkan, semoga Ramadan tahun ini jauh lebih baik daripada Ramadan sebelumnya. Insya Allah hari raya Idul Fitri nanti itu kita benar-benar kembali kepada fitri ya. Insya Allah kita semua menjadi hamba-hamba yang jauh lebih baik gitu. Baiklah, kalau tidak ada pertanyaan, marilah kita tutup dengan membaca hamdalah alhamdulillahirobbilalamin dan doa penutup majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari saya sendiri. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jazakallah khairan katsiran, Ustazah. wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Maaf lahir batin juga Ustazah, ibu-ibu semua. Ya. Jazakallah khair.